Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Kurnia Rahim. Saya bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, Jawa Barat. Saya salah satu peserta yang mendaftar program studi doktor Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan proposal pra-disertasi saya berjudul Model Prediksi Perilaku Merokok pada Orang Dewasa di Indonesia. Latar belakang penelitian ini yaitu kita melihat bahwa perilaku merokok di dunia, kalau kita lihat ada sekitar 1,3 miliar perokok dan 82% perokok di dunia ini berasal dari negara low middle income countries, yaitu sekitar 1,07 miliar ya. Dan kalau kita lihat di ASEAN, 10% perokok dunia itu berada di ASEAN ya. Dan perokok dewasa di ASEAN itu sekitar 20%. Dan kalau kita lihat dari seluruh perokok di ASEAN, hampir kurang lebih setengahnya, 50% itu berasal dari Indonesia ya, perokok ASEAN. Dan Indonesia merupakan negara tertinggi perokok keempat di dunia. Dan kita lihat bahwa perilaku merokok di Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2023 ini masih belum mengalami penurunan yang signifikan seperti itu. Dan kalau kita lihat perilaku merokok di dalam RPJMN itu memiliki target bahwa perilaku merokok remaja maksimal 8,7% dan target SDGs bahwa tahun 2030 itu harus mengalami penurunan sebesar 40%. Dan Indonesia sendiri masih belum memiliki penurunan perilaku merokok yang signifikan. Kebijakan penanggulangan perilaku merokok di Indonesia juga masih belum optimal. Salah satunya Indonesia di negara ASEAN merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi FCTC, Framework Convention of Tobacco Control, yang mana di dalamnya berisi tentang bagaimana kebijakan penanggulangan perilaku merokok. Dan Indonesia masih lemah dalam implementasi kebijakan ya terkait dengan kebijakan KTE di seluruh Indonesia, iklan rokok ya seperti promosi, sponsor, dan juga harga dan cukai rokok juga masih belum optimal. Oleh karena itu pentingnya penelitian ini kita melihat bahwa bagaimana kebijakan maupun faktor-faktor itu dapat melihat ya yang berhubungan dengan perilaku merokok. Dan di Indonesia sendiri masih terbatas penelitian tentang prediksi perilaku merokok. Maka pertanyaan penelitiannya adalah apa faktor signifikan yang berhubungan dengan perilaku merokok pada orang dewasa di Indonesia dan bagaimana model prediksi perilaku merokok orang dewasa di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model melalui stimulasi prediksi perilaku merokok di kalangan orang dewasa di Indonesia, dan tujuan khususnya untuk mengetahui faktor determinan apa saja yang mempengaruhi perilaku merokok di Indonesia dan membuat model prediksi perilaku merokok pada masyarakat di Indonesia. Berikut literatur review tinjauan pustaka bahwa untuk penelitian ini saya akan mengembangkan sebuah model, yaitu model prediksi perilaku merokok yang menggunakan struktur model untuk agregat seperti itu. Di dalam ini contoh diagram model stok dan alir model, yang mana nanti di dalam model ini ada input dan output. Input ini kita lihat dari alur ini ya, bahwa strukturnya yaitu ada stok dan ada flow. Stok ini adalah di kotak ini, contoh saja diagram stok dan alirnya, ada kotak yang berisi kuantitas agregat yang mewakili kelompok homogen, yaitu salah satunya contohnya jumlah perilaku merokok, current smoker, dan yang berhenti merokok, former smoker, dan juga ini yang tidak pernah merokok. Dan di stok ini akan dipengaruhi oleh flows ya. Flows ini adalah nilai rate transisi di antara perilaku stok ini ya. Misalnya
Untuk inputnya sendiri bisa kebijakan ya, input terhadap stok yaitu bisa ke pengendalian rokok yang ada, lalu pajak rokok, harga rokok, atau iklan rokok, atau kebijakan, atau pengetahuan, dan outputnya yaitu nanti prevalensi perokok di masa yang akan datang. Jadi model yang dikembangkan yaitu interaksi nonlinear dan efek umpan balik ya antar satu variabel dengan variabel lainnya bisa saling mempengaruhi seperti itu. Ini kerangka teorinya dari penelitian ini. Kerangka teorinya yaitu diambil dari model integratif teori kognitif sosial bahwa perilaku merokok itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu niat dan lingkungan dan juga keterampilan ya seperti itu. Dan perilaku merokok ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya seperti sikap, norma, self-efficacy, lalu keyakinan ya, efikasi pada diri mereka, dan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya. Dan berdasarkan literatur review bahwa perilaku merokok itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sosiodemografik, sikap kepercayaan kebijakan rokok, toleransi perilaku merokok, nasihat dari nakes ya, kampanye edukasi berhenti merokok dan lingkungan perilaku merokok atau bebas rokok, dan iklan rokok itu sendiri terhadap perilaku merokok. Berikut kerangka konsep dalam penelitian ini. Variabel dependennya adalah perilaku merokok yang akan menjadi output yang dilihat, dan yang variabel yang dilihat yaitu variabel independennya dari sosiodemografi, sikap dan yang keyakinan, norma yang ada, dan lingkungan ya. Dan setiap subvariabel ini memiliki sub-sub variabel lainnya seperti itu. Metodologi dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan analisis data sekunder dari GATS dan beberapa data yang lainnya. Pendekatannya cross-seksional dan nanti akan menganalisis model prediksi. Sumber datanya yaitu dari Global Tobacco Adult Survey tahun 2011-2021, dari Riskesdas dari tahun 2003 sampai 2023, akan dilihat rate dari setiap variabel, dan ini sumber datanya. Adapun area studi dan populasi yaitu seluruh masyarakat dewasa di Indonesia. Variabel yang dilihatnya yaitu berdasarkan variabel yang tersedia di dalam data tersebut, diantaranya sosiodemografi seperti yang sebelumnya dijelaskan ya, terdiri dari umur, gender, pendidikan, status ekonomi, dan sebagainya, sikap kepercayaan, kebijakan merokok di tempat kerja, toleransi perilaku merokok, nasihat dari nakes, kampanye edukasi berhenti merokok, lingkungan bebas asap rokok dan iklan rokok, dan manajemen data atau analisisnya yaitu akan dianalisis dulu data sekunder yang didapat dari berbagai sumber, yaitu menggunakan univariat, trennya dilihat, dan juga nanti akan kami analisis uji bivariat ya untuk data terakhir seperti itu, dan kami akan melihat juga perubahan rate atau persentase atau prevalensi ya, entah itu iklan rokok, lalu misalnya perilaku merokoknya, lalu perilaku berhenti merokok, lalu perilaku inisiasi merokok, seperti itu nanti kita akan analisis uji multivariat menggunakan SPSS, dan kami akan setelah itu data yang didapat diformulasikan dan akan dikembangkan menjadi sebuah model ya, menggunakan sebuah software ya, rencananya ini antara PLS maupun Vensim seperti itu. Dan manajemen analisis datanya berikut digambarkan seperti yang dilihat. Kami akan menganalisis data secara univariat, analisis data dari analisis mean, median, modus, dan standar deviasi, begitu juga distribusi frekuensi. Nanti kami akan analisis bivariat dan multivariat juga. Analisis determinan perilaku merokok menggunakan data sekunder dari Riskesdas ya, dari beberapa tahun, dan juga GATS. Dan setelah itu dikembangkan menjadi model development dengan beberapa tahap, yaitu pertama modelnya, untuk menyusun model itu kita mengkonsep dulu sebuah sistem ya. Kita cek variabel yang saling berhubungan berdasarkan analisis sebelumnya, lalu dicek setelah itu membuat sebuah formulasi, menyusun formula seperti itu, dan di input di sebuah
sistem atau software yang nantinya ini berguna untuk menyusun model ya. Setelah di-input, coba divalidasi, persamaannya coba dikalibrasi, bagaimana tingkat kepercayaan model tersebut, lalu sensitivitasnya dianalisis. Setelah itu baru kita coba melihat skenario model ya untuk di-input. Nah, skenario model ini kita cek implementasi skenario-nya dengan menginput apakah variabel kebijakan atau iklan rokok atau yang tadi ya seperti kebijakan rokok di tempat kerja, kepercayaan, sosiodemografi, itu nanti kita dilihat mana model yang terbentuk ketika kita input, berapa besaran pengaruh perilaku merokok itu terhadap variabel kebijakan itu terhadap nanti perubahan perilaku merokok yang akan datang ya mungkin di tahun 2030 atau 2035 ya. Skenarionya nanti kita gunakan untuk memprediksi perilaku merokok di tahun yang akan datang seperti itu dengan menginput beberapa variabel yang mungkin berhubungan dengan perilaku merokok sesuai dengan temuan dari data sebelumnya. Ini adalah alur tahapan penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Kami akan menginput analisis faktor dulu yang memang independent variable-nya tadi. Nanti kita coba lihat yang mana yang memang berhubungan dengan perilaku merokok dengan melihat tren dari beberapa tahun sebelumnya. Setelah itu, setelah dilihat dianalisis ya faktor yang berhubungan, maka akan kami input di dalam membangun konsep model ya untuk model yang akan memungkinkan disusun ya berdasarkan variabel yang dikaitkan. Setelah itu di coding dan nanti dibuat formula atau sebuah rumus ya agar bisa diinput di dalam software prediksi model. Setelah itu akan terbentuklah sebuah model yang mana nanti model ini akan dikalibrasi ya sensitivitasnya dan validitasnya. Setelah itu kita coba melihat bagaimana prediksi model itu dengan beberapa skenario. Nah, ini sudah mencapai tujuan penelitian dan ini bisa dilihat ya bagaimana nanti prediksi perilaku merokok di beberapa tahun yang akan datang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut referensi dari proposal penelitian ini kurang lebih ya, belum terinfo semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.